warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina istafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai ngaji tema baru atau ilmu baru. Kalau biasanya setiap habis maghrib kita belajar ayat-ayat suci Al-Quran, maka mulai malam hari ini yang pekan kedua insya Allah kita akan ngaji saudara kembarnya ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa disebut saudara kembar? Karena memang para ulama itu mengkategorikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tau'am atau saudara kembarnya ayat-ayat suci Al-Quran, karena kedua-duanya itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak ulama yang menafsirkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat yang menyatakan inna, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, nazzalna dzikra, kami yang menurunkan adzikr. Selama ini kita pahami sebagai adzikr itu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah terhadap Al-Qur'an itu menjadi penjaga-penjaganya, menjadi penjaga daripada adzikr tadi, Al-Qur'an tadi. Nah, para ulama banyak juga yang menafsirkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk az-zikr. Mengapa? Karena memang Islam ini ya berdiri di atas ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah proses periwayatan hadis itu juga tidak jauh beda dengan proses diriwayatkannya Al-Quran. Kalau Al-Quran semuanya mutawatir, bedanya adalah kalau sunnah Rasulullah tidak semuanya mutawatir. Ada yang ahad, ya, ada yang aziz, ada yang mutawatir. Namun demikian, ya, para ulama juga punya kriteria-kriteria khusus untuk membedakan mana yang hadis Nabi dan mana yang bukan hadis Nabi. Mana yang katanya disebut sebagai riwayat dari Rasulullah, yang benar-benar riwayat dari Rasulullah, mana yang bukan. Karena itu dalam khazanah keilmuan Islam itu muncul ya, satu ilmu yang sangat luar biasa, yaitu ulumul hadis, ya. Ilmu yang membahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, mulai dari proses periwayatannya, ilmu rijalnya, ilmu ilalnya, macam-macam. Yang kesemuanya itu adalah dalam rangka tadi, bentuk dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, menjaga hadis-hadis itu sehingga kemurnian hadis pun tetap terjaga sebagai saudara kembarnya ayat-ayat suci Al-Quran, karena kedua-duanya itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara para ulama yang menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu salah satunya yang paling terkenal adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya. Nah, Imam Bukhari ini beliau sangat dikenal sebagai seorang yang salah satu yang mendapat gelar Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Salah seorang yang mendapat gelar Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Karena kekuatan hafalan beliau, ketelitian dan kecermatan beliau dalam memilah mana hadis yang sahih mana yang tidak. Bahkan menurut satu riwayat itu beliau pernah mengatakan, saya itu menghafal sekitar 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih dengan sanadnya. Bisa dibayangkan,
100.000 hadis yang sahih dengan sanadnya, 200.000 hadis yang tidak sahih dengan sanadnya. Dan masing-masing bisa dipilah mana yang sahih, mana yang tidak. Nah, dari sekitar 100.000 hadis sahih yang beliau hafal itu, beliau kemudian mengumpulkan sekitar 7.200-an atau 7.300-an hadis yang sahih yang kemudian beliau kumpulkan dalam kitab yang dikenal sebagai Sahih Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad atau Al-Musnad. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Nah, dari situ ya, dari sekitar 100.000 hadis sahih yang Imam Al-Bukhari hafal, beliau pilih sekitar 7.300-an hadis. Kalau dihitung termasuk yang berulang-ulang. Namun kalau dihilangkan hadis-hadis yang berulang, itu ada sekitar 3.000-an hadis atau 2.600-an hadis. Dan itulah yang kemudian dikumpulkan dalam kitab Al-Jami'us Sahih Al-Musnad ya. Kitab Sahih Bukhari tadi. Yang itu oleh banyak para ulama dikatakan sebagai kitab yang paling sahih selain Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Dan itu diakui oleh seluruh ulama seluruh dunia. Jadi sedemikian pentingnya kedudukan Sahih Bukhari, itu sampai para ulama sepakat bahwasanya kitab yang paling sahih itu adalah Sahih Bukhari. Yang nomor 2 setelah Al-Quran. Nah, karena itu ya, kita akan berupaya ya, untuk sama-sama belajar hadis-hadis dari kitab Sahih Bukhari itu. Tentunya agar memudahkan kita akan mengambil mukhtasornya saja, ringkasannya yang sudah dihilangkan sanadnya. Jadi kalau hadis yang lengkap kan misalnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana fulan an fulan an fulan. Biasanya yang paling tinggi itu Imam Bukhari 3 kali ada 3 nama setelah beliau. Ya, ada yang 5, ada yang 4. Nah, di mukhtasar itu sudah tidak dijelaskan lagi, langsung kepada sahabat yang mendengar riwayat itu dari Rasulullah, kemudian menghabarkannya kepada orang yang setelahnya dan orang yang setelahnya lagi dan seterusnya. Itu demi meringkas dan mempermudah dalam belajar kita. Nah, mengapa kita juga memilih bidang hadis ini untuk kita belajar sama-sama? Karena Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat beliau pernah mengatakan ya, beliau pernah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna maqalatana," atau sami'a minna haditsan, atau dalam riwayat lain sami'a minna syai'an fawa'ahu kama sami'ahu. Atau kalau yang maqalati naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'aha atau fa'addaha kama sami'aha wa ballagha farubba muballagin au amin sami'in au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang berbeda-beda. Hadis ini hadis sahih ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan semoga Allah memberikan cahaya, menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri. Ini banyak para ulama ada yang menafsirkannya itu di akhirat atau di dunia dan akhirat, memberikan kebahagiaan kepada seseorang yang mereka itu adalah sami'a maqalati atau sami'a minni syai'an atau sami'a minni haditsan, mendengarkan satu hadis dariku, fa'addaha kama sami'aha ya. Atau fawa'ahu, ada yang menyebutkan fahabidhahu, dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana dia mendengarkan. Farubba muballagin au amin sami'in. Dan banyak orang yang menerima tidak langsung hadis itu, bukan dari Rasulullah atau bukan dari orang yang menyampaikan itu, dia akan lebih paham, lebih bisa memaknai makna hadis itu, dan bahkan juga mungkin bisa lebih mampu untuk mengerjakan isinya, mengamalkan kandungannya dibanding orang yang menyampaikannya. Jadi hadis ini menjadi salah satu dasar mengenai fadilah, keutamaan orang-orang yang menyampaikan hadis, yang bisa jadi orang yang menyampaikan itu tidak lebih paham daripada orang yang mendengarkannya.
Farubba mubalaghin au'a min sami'in. Ya. Tapi dia tetap mendapatkan keutamaan itu, keutamaan untuk menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua ini di sini berupaya untuk itu ya, menjadi salah satu orang yang didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nadharallahu imra'an sami'a minni haditsan atau sami'a minni syai'an atau sami'a maqalati dan seterusnya. Ya, kita belajar hadis kemudian bisa menyampaikannya kepada orang lain atau mengamalkannya lebih dulu sebelum kita menyampaikannya kepada orang lain, dan kita mudah-mudahan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW tadi. Nah, mengapa juga Sahih Bukhari? Selain tadi alasannya karena Sahih Bukhari merupakan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Di Sahih Bukhari itu nanti temanya juga sangat bervariasi ya, sangat variatif. Mulai dari tema akidah, tema tazkiyah, tema ibadah, dan berbagai tema yang lain itu ada di situ. Ya. Karena itu kita akan coba belajar, ya, mulai dari yang awal nanti, ya, dan terus berlanjut sampai di mana kita bisa berhenti di situ. Ini. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, ya, sekali lagi kalau perlu kita sampaikan bahwasanya Imam Al-Bukhari itu merupakan seorang imam yang sangat luar biasa. Beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin fi ilmil hadis, ya, Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, dan kitab beliau disebut sebagai kitab yang paling sahih, ya, paling valid, nomor 2 setelah Al-Quran. Nah, kita insya Allah akan mulai baca, ya, hadisnya dari hadis yang permulaan. Nah, yang menarik, ya, Imam Al-Bukhari itu membuat pengkategorian, ya, bab-bab tema yang beliau tulis atau susun dalam kitab hadisnya itu. Beliau memulainya dengan kitab Bad'il Wahyi, ya, kitab tentang permulaan wahyu. Nah, di sini pula itu untuk menegaskan bahwasanya hadis itu ya bagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah, ya, Rasulullah itu mengungkapkan satu hal karena hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, tetapi yang beliau ucapkan adalah semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kemudian baru setelah itu beliau masuk ke bab berikutnya, bab yang setelah kitab Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Kemudian beliau mengikutinya dengan bab Kitabul Iman, kitab tentang iman. Mengapa? Karena setelah kita yakin bahwasanya sabda Rasulullah SAW adalah bagian dari wahyu, maka konsepnya kemudian adalah keimanan kita, mengimani itu sebagai wahyu. Baru setelah itu datang kitab berikutnya namanya Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Jadi ada tasalsul, ada kesinambungan, konseptual, dari bagaimana Imam Al-Bukhari itu menyusun kitab sahihnya, ya, dari kitab Bad'il Wahyi, kemudian Kitabul Iman, ya, menjelaskan tentang iman, kemudian kitab Al-Ilmi tentang ilmu. Baru setelah itu masuk ke bagian-bagian toharoh, ibadah, sholat, dan seterusnya. Itu. Nah, yang lebih menarik lagi adalah Imam Bukhari, meskipun beliau memulai judul besar daripada bab pertama dengan kitab Bad'il Wahyi, kitab tentang permulaan wahyu turun pada Rasulullah SAW, tapi sebelum beliau menyebutkan hadis mengenai proses awal bagaimana wahyu turun, beliau memulai dengan hadis yang juga pernah kita kaji selama setahun setengah di pagi subuh, ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Ini seakan-akan memberikan warning, ya, memberikan satu peringatan kepada kita bahwa siapapun itu, meskipun amal perbuatan yang dilakukan itu adalah amal baik, mengumpulkan hadis, meriwayatkan hadis, belajar hadis, mengajarkan hadis, kalau niatnya salah, maka akan bubar itu semua. Jadi niat itu sangat penting sekali, ya. Bahkan kalau kita belajar fikih itu, dalam bab fikih itu ada pembahasan yang sedikit lucu, tapi itu ya memang faktanya begitu.
Contohnya misalnya ini mohon maaf ya, ini kita sebutkan sebagai contoh saja. Dalam bab niat itu salah satu pembahasan yang disebutkan adalah kalau ada seorang laki-laki, umpamanya ini, umpama ya, dia itu berniat menggauli istrinya. Ini umpama nih ya. Dia masuk kamar, ternyata yang di situ ada orang lain yang karena gelap ya, dia tidak tahu, dia sangka dia istrinya. Dia menggauli setelah bangun ternyata orang lain. Itu umpama terjadi ya. Umpama terjadi. Itu dia tidak berdosa. Karena yang dia niatkan itu adalah dia niat menggauli istrinya. Bukan pura-pura tidak tahu, tapi benar-benar nggak tahu. Ya. Sebaliknya ya. Umpama ada orang dia niat berzina. Ini maaf sekali lagi, ini dalam fikih dijelaskan. Niatnya berzina. Datang ke tempat satu pelacuran atau apalah gitu ya. Ternyata istrinya itu karena dia juga pelacur umpama nih, nggak tahu ketemu di situ, dia menyangka dia bukan istrinya. Dia niatnya ingin berzina dengan pelacur. Yang terjadi adalah entah karena gelap atau pakai masker atau apa umpama nih ya. Ternyata yang digauli itu adalah istrinya. Karena niat dia berzina, maka dia mendapatkan dosa zina, meskipun yang dia gauli aslinya adalah istrinya, karena niat dia adalah niat untuk berzina. Ini sampai sebegitunya ya, pentingnya niat itu sehingga bisa membedakan perbuatan yang bertolak belakang menjadi sebalikannya. Dan itu sudah kita bahas panjang setahun setengah mengenai berbagai macam aspek dalam bab niat. Tetapi kita akan baca ya, dan untuk sekilas mengingatkan kembali bahwasanya hadis pertama yang Imam Bukhari sebutkan dalam kitabnya itu adalah hadis tentang masalah niat. Ya. Kita bacakan an Amiril Mukminina Umar bin Al-Khattab ya. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya. Pernah kita jelaskan mengapa Umar bin Khattab disebut dengan Amirul Mukminin. Karena dulunya Abu Bakar itu begitu menggantikan Rasulullah, beliau disebut sebagai Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Abu Bakar wafat, Umar diberi gelar Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Karena kepanjangan, kemudian muncul ide diciptakan satu gelar baru, yaitu Amirul Mukminin. Maka orang yang pertama kali mendapat gelar Amirul Mukminin itu adalah Umar ibn Al-Khattab. An Amiril Mukminina Umar bin Khattabi, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Annahu qala, sesungguhnya bahwasanya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari yaqul, di atas mimbar beliau bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amal perbuatan itu binniyati, tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya tidak lain bagi seseorang itu adalah apa yang dia niatkan. Tadi ya, seperti tadi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya, kalau dia berhijrah tapi niat hijrahnya adalah untuk dunia ya, untuk kepentingan duniawi yang dia ingin dapatkan, au ila imra'atin yankihuha, atau demi seorang perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu adalah dia akan mendapatkan tujuan dari apa yang dia tujukan dari hijrahnya itu. Ini ya. Hadis ini itu disebutkan oleh Imam Bukhari di 7 tempat yang berbeda. Nah, yang menarik di hadis ini itu Imam Bukhari memotong hadis itu. Jadi tidak menyampaikannya secara lengkap. Kalau yang kita pelajari kemarin di di Arba'in itu kan hadis itu kemudian setelah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu
ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya atau menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ke situ. Baru setelah itu mengatakan faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya bukan untuk Allah dan Rasulnya tetapi untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau ila imra'atin yang kihuha, atau kepada perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Itu menimbulkan pertanyaan, mengapa Imam Bukhari ya di hadis yang pertama tidak menyebutkan faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Itu ada pembahasan yang menarik ya. Yang pertama, ini menunjukkan bahwasanya memotong hadis selama potongan itu masih bisa memberi makna yang benar, itu boleh. Sama dengan kita memotong ayat. Misalnya ada ayat panjang, tapi satu frase atau bagian dari ayat itu menunjukkan satu hukum tertentu yang tidak perlu kita mengungkap semuanya, maka cukup kita memotong itu, nggak apa-apa. Misalnya misalnya ayat panjang ya, ayat panjang misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Misalnya ketika kita sedang berbicara tentang masalah keharusan kita berbicara dengan baik, kita hanya mengutip Allah berfirman wa qulu qaulan sadida, itu boleh ya. Dalam arti bahwa tempat itulah yang ingin dijadikan sebagai dalil. Sama hadis juga begitu. Ketika Imam Bukhari memotong itu maknanya tidak ada yang hilang, hanya berkurang penekanannya. Di luar ada yang kalimat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Nah, pertanyaannya mengapa itu dilakukan oleh Imam Bukhari? Nah, di antara para ulama yang memberikan penjelasan itu adalah ini untuk menunjukkan yang pertama adalah keikhlasan Imam Bukhari, dan yang kedua ketawaduan beliau, karena beliau tidak ingin kalau beliau menyebutkan potongan hadis itu faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, beliau tidak ingin seakan-akan beliau mengklaim bahwasanya beliau sudah melaksanakan, bahwasanya beliau mengarang atau menyusun kitab sahihnya itu sudah benar-benar ilallah wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi Imam Bukhari itu tidak menyebutkan itu untuk menghindari beliau mengklaim dirinya telah mampu membersihkan niatnya bahwa itu semua untuk dilakukan kepada Allah dan Rasulnya. Ini untuk menunjukkan ketawaduan dan tingginya keikhlasan seseorang. Itu penjelasan para ulama seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan keikhlasan ulama masa lalu dengan sekarang itu mungkin jauh berbeda. Misal Imam Syafi'i itu pernah mengatakan ya, wajidtu an yakuna hadzal ilmu inda kulli ahadin walam yunsab ilayya. Imam Syafi'i itu ingin ya, ilmu yang beliau ajarkan itu bisa sampai kepada semua orang, tetapi walam yunsab ilayya, jangan sampai dinisbahkan kepadaku. Jadi seakan-akan itu saya nggak ada perannya, saya itu nggak ada apa-apanya. Kalau orang sekarang kan beda ya, baru nulis satu paragraf itu udah mengklaim ini tulisan saya. Ya, padahal dia juga kadang satu paragraf itu ngambil dari tulisan orang lain, ngambil dari chat GPT, udah diklaim sebagai tulisannya sendiri. Tapi orang dulu ya, ulama-ulama dulu itu dengan keikhlasannya itu seperti itu ya. Ingin apapun yang dia berikan itu bahkan kalau perlu tidak perlu dinisbahkan kepada beliau sendiri. Nah, Imam Al-Bukhari ya, ketika menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat itu di hadis yang pertama, padahal beliau di hadis-hadis yang berikutnya yang terulang itu beliau menyebutkan kalimat itu faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, barang siapa yang amalnya, barang siapa yang menulis buku, barang siapa yang menyusun buku, barang siapa yang mengajar, barang siapa yang belajar, barang siapa yang berbuat baik untuk Allah dan Rasulnya, maka itu untuk Allah dan Rasulnya. Tapi Imam Bukhari menghindari menuliskan itu agar tidak ada kesan nih gue sudah sesuai untuk Allah dan Rasulnya. Itu karena ketawaduan, kewaraan dan kehati-hatian seorang Imam Al-Bukhari. Ini luar biasa sekali. Ini ya. Jadi hadis ini sekali lagi innamal a'malu binniyat
Itu yang hadis yang terulang 7 kali di lain tempat yang berbeda-beda dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari mengawalinya dengan itu untuk menyatakan bahwa penting bagi siapapun yang ingin mengerjakan satu hal, dia harus memperhatikan masalah niatnya. Dan kalau kita simpulkan dari pelajaran tentang hadis niat ini yang kita pelajari kurang lebih 1,5 tahun atau 2 tahun di beberapa waktu lalu itu, ya sebenarnya intinya 3 kurang lebih ya. Yang pertama adalah setiap ibadah itu nggak bisa disebut ibadah kalau dia tidak diniatkan ibadah. Orang pagi-pagi mulai dari malam puasa, nggak makan, nggak minum sampai maghrib, tapi tidak ada niat puasa, ya nggak akan dapat niat puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap perbuatan yang aslinya itu adalah bukan ibadah, baik itu sifatnya adat atau kebiasaan-kebiasaan yang aslinya adalah aktivitas non ibadah, itu bisa menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Kita makan niatnya agar fisik kita kuat, bisa beribadah dengan baik, bisa mencari maisha untuk keluarga kita, itu makan kita menjadi ibadah. Kita tidur, niat tidur kita mudah-mudahan agar kita bisa fresh, pagi bangun fresh, sholat subuh berjamaah atau sebelumnya sholat sunnah, sholat tahajud, itu tidur kita menjadi ibadah. Kita tidur siang, niatnya diniatkan agar kita fisik kuat, juga ibadah. Itu semua perilaku kita yang aslinya bukan ibadah, kalau diniati ibadah maka itu bisa menjadi ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, inti daripada kandungan hadis itu adalah, dari sekian panjang penjelasan masalah bab niat itu adalah, orang kalau sudah niat, meskipun kemudian apa yang dia niatkan tidak bisa terlaksana karena ada udzur, karena ada halangan yang di luar kemampuannya, maka dia sudah mendapatkan pahala dari niatnya itu. Karena apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita sudah berikan contoh-contohnya dulu ya. Ada orang-orang yang Rasul katakan itu, ada orang-orang yang mereka itu ya, kalian bepergian jihad, menyusuri lembah-lembah, ya, melakukan perjalanan jauh, tapi ada orang-orang yang membersamai pahalanya bersama kalian, yang padahal mereka tidak bersama kalian. Habassahumul udzur. Mereka adalah orang-orang yang tertahan oleh udzur mereka. Aslinya ingin jihad, aslinya ingin berangkat berperang, tapi karena udzur tidak bisa berangkat, kata Rasulullah, mereka itu mendapatkan pahala yang seperti kalian dapatkan. Sama dengan kita, kalau kebiasaan kita biasanya sholat jamaah, ya, setiap kali ada panggilan azan kita datang, terus kita sakit, nggak bisa datang, itu kita mendapatkan pahala jamaah. Itu kelebihannya niat di situ. Itu kelebihannya niat di situ. Tapi catatan penting lainnya adalah bahwasanya niat tidak bisa mengubah perbuatan buruk menjadi baik. Itu hanya satu, itu masalahnya ya. Niat tidak bisa mengubah perbuatan buruk menjadi baik. Orang korupsi niatnya ngambil uang biar bisa disedekahkan, itu nggak bisa. Ya, ngambil korupsi, ngambil uang apa yang tidak haknya, niatnya saya mau sedekahkan ini, itu nggak bisa. Ya, itu tidak membuat perbuatannya tadi menjadi halal, menjadi baik, tidak. Jadi sekali lagi, pengecualian, satu-satunya pengecualian adalah bahwasanya niat itu tidak bisa mengubah perbuatan buruk menjadi baik hanya karena niat. Ini. Tetapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya tadi seperti kasus fikih tadi yang saya jadikan contoh pertama, itu beda ya. Itu bukan membuat perbuatan buruk menjadi baik, tapi memang dia berniat satu hal yang niatnya baik tapi keliru kepada orang lain. Nah itu nggak apa-apa. Itu tidak membuat orang ini berdosa. Ya. Itu kalau terjadi, tapi kayaknya nggak mungkin, Wah ya. Terus kemudian nyoba gimana caranya biar bisa begitu, ya jangan lah. Ya itu nggak ini. Tapi dalam fikih dibahas seperti itu. Itu untuk menunjukkan betapa niat itu perannya sangat besar dalam menentukan satu amal perbuatan ini. Ya. Nah ini hadis yang pertama. Mungkin tidak perlu kita bahas terlalu jauh karena sudah sebelumnya pernah kita kaji selama kurang lebih 1,5 tahun atau lebih. Ya.
Nah, hadis yang kedua tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu adalah salah satu daripada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istri Rasul itu disebut dengan ummul mu'minin, ibundanya orang-orang yang beriman. Itu sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 6 itu Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. Dan istri-istri beliau itu adalah ibunda-ibundanya orang-orang yang beriman. Mengapa istri-istri beliau disebut sebagai ibundanya? Ya, orang-orang yang beriman itu karena kewajiban kita untuk menghormati mereka sebagaimana kita menghormati ibu-ibu kita sendiri. Dan yang kedua adalah karena tidak ada seorang pun yang boleh menikahi jandanya istri Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Maka dari itu tidak ada istri Rasulullah yang kemudian setelah wafat beliau itu dinikahi oleh para sahabat, nggak ada. Karena apa? Karena status istri-istri beliau adalah sebagai ummul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Beliau meriwayatkan ya dari Aisyah radhiyallahu anha, annal Haritha ibn Hishamin radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Al Harith bin Hisham. Al Harith bin Hisham ini adalah salah seorang sahabat yang beliau itu masuk Islam pada Fathu Mekah, ya, pada Fathu Mekah. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa sesungguhnya sahabat Al Harith bin Hisham radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Bagaimanakah datangnya wahyu itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahyanan ya'tini mithla salatil jarasi." Ahyanan ya'tini mithla salatil jarasi. Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku, kata Rasulullah, itu mithla salatil jarasi, seperti dentangan lonceng. Jadi suaranya itu gemerincing, sangat keras sekali. Wa huwa asyadduhu alayya, dan itu adalah bentuk proses penyampaian wahyu yang paling berat yang Rasulullah terima. Jadi kalau wahyu sedang datang kepada Rasulullah dalam bentuk seperti suara gemerincing lonceng yang sangat keras sekali di telinga Rasulullah, itu adalah saat dimana wahyu yang paling berat yang Rasulullah rasakan saat menerimanya. Ya. Fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Fayafsimu anni, maka suara lonceng tadi, ya, salatul jaras tadi hilang, pergi. Wa qad wa'aitu anhu ma qala, dan aku begitu suara itu selesai, aku sudah paham, mengerti apa yang barusan diwahyukan. Jadi suaranya seperti dentangan lonceng yang sangat keras sekali. Tapi begitu suara itu hilang, Rasulullah lantas secara serta-merta itu sudah dalam pikiran dan jiwa beliau itu tertanam wahyu yang baru diwahyukan. Ini. Wa qad wa'aitu anhu ma qala. Dan aku sungguh sudah paham dan sudah hafal apa yang baru saja diwahyukan kepadaku dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ahyanan, dan kadang-kadang yatamassalu liya al-malaku rajulan, dan kadang-kadang malaikat yang membawa wahyu itu menyerupakan dirinya dengan seorang laki-laki. Fayukallimuni, maka kemudian dia mengatakan sesuatu kepadaku. Fa'a'ya ma yaqul, maka aku faham dan aku hafal apa yang dia sampaikan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan lagi, walaqad ra'aituhu,
yang zilu alaihil wahyu fil yaumi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Dan sungguh kata Aisyah, aku suatu ketika pernah melihat beliau, ya, Rasulullah SAW turun kepada beliau wahyu fil yaumi syadidil bardi, pada hari yang sangat dingin sekali, pada musim dingin tentu saja ini ya. Pada hari yang sangat dingin sekali, fayafsimu anhu, dan setelah selesai belum menerima wahyu itu, wa inna jabinahu la yatafassadu araqan, dan aku ya melihat ya bahwasanya di kening beliau itu mengucurkan keringat. Jadi saking dahsyatnya wahyu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu kadang-kadang sampai membuat Rasulullah SAW itu pada kondisi yang sangat berat. Di musim dingin pun ketika wahyu itu turun dalam bentuk yang berat tadi, sampai Rasulullah itu keningnya bercucuran keringat. Saking beratnya bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu. Kalau kita baca surat Al-Hasyr itu ya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya aku turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Al-Qur'an ini ala jabalin, di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka gunung pun itu akan tunduk, meledak ya, hancur karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedemikian kuatnya kekuatan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Maka wahyu itu turun ke hati yang paling kuat dari hati-hati manusia yang pernah ada, itu hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang itu sampai meskipun di situasi yang sangat dingin sekalipun, sampai kening beliau bercucuran keringat saat beliau menerima wahyu tadi. Ini. Nah, jadi dari hadis ini itu bisa diambil kesimpulan singkat ya, bahwasanya cara Rasulullah SAW menerima wahyu itu ada beberapa jenis bentuknya ya. Yang satu tadi adalah seperti gemerincingnya suara lonceng yang sangat keras, yang itu oleh Rasulullah dianggap cara yang paling berat oleh beliau, wa huwa asyadduhu alayya. Dan yang kedua adalah wahyu turun pada Rasulullah melalui malaikat Jibril yang menyerupai seseorang. Kadang-kadang ada yang menyerupai sahabat ya. Seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi. Ada seorang sahabat yang orangnya itu parasnya ganteng sekali, namanya Dihyah Al-Kalbi. Nah, dan malaikat Jibril itu pernah bertemu Rasulullah dalam bentuk fisik dan wajahnya Dihyah Al-Kalbi. Atau kadang-kadang menyerupai seseorang yang lain yang tidak dikenal, kemudian menyampaikan dan berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kadang-kadang juga malaikat Jibril juga memperlihatkan aslinya, ya, sebagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat itu disebutkan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Ketika Nabi melihat Nabi itu dalam satu riwayat, beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu hanya 2 kali. Diceritakan di riwayat itu bahwasanya ketika beliau melihat Jibril, dari 2 sayapnya saja itu membentang dari ujung sana ke ujung sana. Dari bawah ke ufuk langit itu semuanya tertutup oleh Jibril dan sayapnya. Padahal sayapnya yang kelihatan baru 2 saja. Padahal dalam riwayat itu disebutkan Jibril itu memiliki 600 sayap. Itu bentuk aslinya seperti itu. Jadi betapa luar biasanya. Kita jangan bayangkan seperti apa. Ini termasuk bab yang gaib. Bab yang gaib itu ya jangan dibayangkan seperti kita membayangkan sesuatu yang nyata ya. Sama ketika tadi pagi kita menyebutkan Ja'far bin Abi Thalib itu disebutkan oleh Rasulullah sebagai Dzul Janahaini. Di surga nanti akan diberikan sebagai ganti tangannya yang terpotong saat berjihad itu dengan 2 sayapnya di surga nanti. Jangan kita bayangkan oh sayapnya seperti sayap burung. Ini yang belum tentu begitu ya. Karena ini masalah gaib yang tidak kita bisa samakan dengan sesuatu yang kita lihat
alam nyata yang kita bisa lihat. Karena itu adalah bagian dari sesuatu yang gaib itu. Nah, hadis itu juga menjadi dasar ya, bahwasanya para sahabat itu mereka sering ya, bertanya kepada Rasulullah atas satu hal yang tidak mereka ketahui. Dan mereka itu bertanya tentang hal-hal yang penting ya. Salah satunya tadi ya, mereka ingin tahu persis bagaimana cara wahyu turun. Itu penting karena apa? Untuk membuktikan bahwasanya memang memperkuat keyakinan adanya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Ditanyakan bagaimana caranya Rasulullah. Rasulullah jawab, ada dua cara yang disebutkan di situ. Meskipun nanti di tempat lain dijelaskan ada cara lain ya, yang juga bisa menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW atau kepada para rasul-rasul yang lain. Ada melalui mimpi misalnya. Nanti akan kita bahas juga itu insya Allah ya. Seperti juga Nabi Ibrahim menerima wahyu melalui mimpi. Ada yang melalui ilham saja, tanpa ada malaikat, tanpa ada mimpi, tapi langsung datang seperti ilham. Tapi itu tahu bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu contoh-contoh bagaimana wahyu Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Imam Bukhari dalam kitabnya itu memulai kitabnya dengan Kitabu Bad'il Wahyi, kitab tentang bagaimana wahyu itu pertama kali turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya sebelum kita tutup atau kita lanjut? Isya jam 32, masih ada 4 menit. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya. Ya, kalau nggak ada mungkin kita jelaskan sedikit ya, karena hadis berikutnya cukup panjang, mungkin perlu kajian yang agak lama ya. Jadi kita itu ya memahami konsep beragama itu harus ada tasasul ma'rifi yang jelas ya. Kita mengapa percaya bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi dan perkataannya itu adalah wahyu. Kan itu dimulai dari kita percaya dulu Tuhan itu ada apa enggak, ya kan? Kita membuktikan dulu Tuhan itu ada apa enggak. Alam semesta ini ada dengan sendirinya, seperti keyakinannya orang-orang ateis, atau ada yang menciptakan. Kemudian argumentasi yang kuat menyimpulkan bahwasanya nggak mungkin alam itu muncul dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Lantas siapa yang menciptakan? Kan kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa memastikan siapa yang menciptakan alam semesta ini? Padahal nggak mungkin kita bisa mengetahui, kan itu penciptaannya nggak tahu kapan dulu. Karena itu kita nggak tahu, ya. Kita belum tahu tentang konsep Tuhan. Siapa sih Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Siapakah dia? Kita mencari tahu dari orang-orang yang diklaim atau mengklaim dirinya utusan Tuhan, yaitu para nabi dan para rasul. Nah, bagaimana membuktikan dia sebagai seorang rasul? Itu dibuktikan dengan mukjizat dan lain-lain, sehingga dipastikan bahwa dia benar orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Nah, dari dialah kita tahu seperti apa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Para nabi dan para rasul menjelaskan, oh Tuhan itu adalah Tuhan yang esa. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang huwal awwalu wal akhiru, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, yang berdiri sendiri, qayyumun, ya, hayyun qayyumun, sudah ada sebelum yang lain ada, ya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itu konsep Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Setelah kita membuktikan bahwasanya ada nabi-nabi yang mengklaim mereka itu adalah utusan Tuhan, kita buktikan benar bahwa dia adalah orang yang diutus Tuhan, bukan orang yang mengaku diutus Tuhan. Setelah kita yakini, kita baru paham bahwasanya konsep Tuhan yang disampaikan oleh utusannya itulah seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada proses itu, bahwasanya Tuhan itu memberikan wahyu kepada kepada hamba-hambanya melalui para rasul itu. Ya, kalau di zaman kita umat Nabi Muhammad, kita menerima Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu ada banyak konsep-konsep tentang hidup, tentang Tuhan itu sendiri, konsep tentang wahyu, konsep tentang nabi. Disitulah kita paham bahwasanya oh ini konsep besarnya agama seperti itu. Nah, salah satunya itu kemudian dibuktikan adalah bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar seorang Rasulullah SAW
dan karena itulah apa yang dia sampaikan pasti ada benarnya. Nah, bagaimana membuktikan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi? Di antara lain ya, dilihat dari track recordnya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berbuat sesuatu yang buruk. Ya, nanti akan kita pelajari di hadis-hadis berikutnya ya, bagaimana Khadijah ya, itu meyakinkan Rasulullah SAW untuk tegar, untuk tidak gelisah ketika beliau menerima wahyu yang pertama kali. Salah satunya disebutkan bahwa engkau wahai Muhammad adalah orang yang tidak pernah ya, orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, orang yang menjadi tumpuan orang-orang yang lemah, orang yang menanggung orang-orang fakir dan seterusnya. Itu semuanya adalah kemudian membuktikan Rasulullah sebagai seorang nabi, dan karena itulah apa yang beliau ucapkan adalah benar, bagian dari wahyu yang Allah turunkan dan kemudian ada di tangan kita semuanya yang kita kaji, dan itu menjadi pedoman yang mengantarkan kita untuk memahami syariat ya, ajaran yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada rasulnya tersebut. Itu tasalsul ma'rifi atau urut-urutan ya. Mengapa kita harus percaya hadis ya, kemudian mengapa kita percaya nabi, itu asalnya dari situ ya. Baru setelah itu kita juga percaya semua yang dikabarkan di situ adalah benar. Makanya ada orang menolak, apa iya akhirat itu ada? Siapa yang bilang akhirat itu ada? Siapa yang bisa membuktikan? Ya nggak ada yang bisa membuktikan sekarang. Itu hanya bisa diketahui dari wahyu. Nah, untuk mengetahui kebenarannya dibuktikan dulu bahwa itu wahyunya benar. Untuk membuktikan wahyu itu benar, dia dibawa oleh siapa? Oleh seorang rasul yang mengklaim dia adalah utusan Tuhan, utusan Allah. Itu jadi ada tasalsul, ada proses kita itu membangun pengetahuan dan konsep keilmuan itu dengan cara seperti itu, sehingga kemudian kita yakin ya, setelah itu ya kita imani. Begitu sudah sampai pada titik itu, selanjutnya adalah yang penting adalah keimanan kita kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Barangkali ini saja, sekiranya tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat an kulli dzam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.